Dan sambil cek dulu kehadiran santri. Mohon diberikan kode ya bagi santri baru kalau dipanggil namanya, angkat tangan atau boleh takbir juga boleh ya. Yang pertama Abdul Munis, Nada, Aditya, Bagus Sejati, Jerli Sapatra Gunawan, Denis Samitra Jaya, Habibullah, lalu Egi Samsuryadi, Muhammad Al-Farisi, Muhammad Holis Al-Habib, Nur Haidir Malik Abdillah, Rafa Kafka Tama, Ramdhani, Reza Ilmian Kusuma, Rizky Amsori Yahya, Adelia Septiana, Dede Gulfina, Vina Maulidia, Vina, Lida Diana, Mirnawati, Nabila Muharram Amani, Nazila Lauhil Ahda, Nur Hasanah, Sarifah Saidalai Liatur Rizkia, Faila Aluna Septa, Fiana Ina Apriliana, yang dari Sukawati. Kita mulai saja proses kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang belum hadir ini ada yang dari Sumbawa, tadi yang dari Lombok Tengah juga konfirmasi motor ke Cikalua dan Pak ada sangat telat. Jadi dari panitia mengambil inisiatif, kita mulai saja acaranya sambil kita menunggu teman-temannya santri-santriwati yang belum hadir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid, yang terhormat Bapak Ketua Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid, yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri dan Santriwati, serta rekan-rekan santri Pondok Pesantren Mambaul
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara serah terima santri dan santriwati Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Perkenalkan, saya Miatun Hasanah. Saya Elparisa Nurajibah yang akan membantu berlangsungnya acara serah terima santri dan santriwati baru Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, tausiah. Dan kelima, serah terima santri. Dan terakhir, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Rizky Oktawi Ramadhani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh saudara Rizky Oktawiladani. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara kedua, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Makbaul Ulum Durib kepada Ustadz Haji Asanuddin SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apabila biasa dan hormati pimpinan atau kepala pondok, kepala madrasah yang sudah hadir, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus yang hadir, dan para dewan asatidz yang saya hormati pula Bapak Ibu para wali santri yang baru yang saya hormati, anak-anak sekalian, santri maupun santriwati yang baru saja tiba, yang baru saja datang di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Makbaul Ulum yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya
pada pagi hari ini alhamdulillah bisa berkumpul bersilaturahim dalam satu kegiatan yang bisa terima santri dan santriwati baru di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Maulud. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua berdoa umatnya yang senantiasa cinta kepada beliau. Kecintaan kita tentunya dengan kita sering melakukan selawat. Untuk itu mari kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dalam hari kemudian kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi alhamdulillah tentunya kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah SWT karena kalau saya beberapa hari kemarin mendung yang bahkan hujan, alhamdulillah di pagi hari hujan dan ini bertanda Allah mengatur kita benar sukacita. Nah, jadi ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu. Jadi tidak ada hal yang kita angkatan kita untuk datang menghadiri undangan dari kepala pondok pada saat pagi hari ini sehubungan dengan acara serah terima santri maupun santri baru di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Maulud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, acara ini merupakan momen tahunan dan jadi setiap tahun ada yang keluar dan ada yang datang. Dan di tradisi kita di pondok atau di madrasah, jadi setiap tahun ajaran baru dan maka akan ada yang masuk, ada yang datang, tetapi ada juga yang keluar. Dan bagi anak-anak kita para santri maupun santriwati yang kelas 3 atau kelas 6 di jajaran madrasah ibtidaiyah maupun di madrasah sanawiyah karena sampai kelas 3 itu juga di madrasah aliyah, jadi mereka tamat. Kalau yang selesai atau tamat di madrasah ibtidaiyah masih sangat luang waktunya dan untuk bisa melanjutkan ke jenjang madrasah sanawiyah ataupun aliyah. Ya, nah, tetapi untuk yang aliyah, ya, karena kita belum punya PTS ya, perguruan tinggi swasta, dan di tempat kita atau di lembaga kita, maka mereka harus keluar dan mencari perguruan tinggi, entah itu yang negeri ataupun yang swasta, mau yang dekat, mau yang jauh, dan artinya keluar daerah, dan itu sangat terbuka ke anak kita. Dan insya Allah anak kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, insya anak-anak kita sangat besar kesempatannya, ya, tidak kalah dengan madrasah yang lain. Ya, jadi bukan berarti anak-anak kita masuk di Mawabur lalu tidak bisa bersaing. Insya Allah, ya, mereka bisa bersaing dari sisi ilmu agamanya maupun dari sisi ilmu umumnya. Ya, nah ini semua tentunya berkat bimbingan ya, para asatidz, para dewan guru di tataran pondok maupun di madrasah. Insya Allah, ya, tidak mengecewakan. Dan ini bukan saya bangga, bukan apa Bu ya, bukan istilahnya sombong. Alhamdulillah, ya anak saya sendiri, saya meragukan kemarin, ya, yang tamat tahun ini di madrasah aliyah. Jadi saya sangat khawatir, merasa sedikit ini ya, ragu lah kalau dia akan bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya yang ada di NTB tapi bukan di luar daerah. Nah tiba-tiba karena saya juga kemarin ya sedang melaksanakan ibadah, jadi prosesnya
tidak begitu banyak yang saya ketahui, kan? Tetapi begitu pula, alhamdulillah pengumuman lulus ya di Universitas Mataram ya di Unhal. Ya, yang kemarin itu saya sangat ragu gitu ya. Jadi mungkin secara individualnya, tapi kalau di sekolah itu tentunya para guru-gurunya yang membimbing, ya alhamdulillah ya, mungkin berkat bantuan semua ya, ada guru maupun para asatidz, alhamdulillah ya, sudah diterima dan siap masuk yang sudah mengikuti kegiatan Tasbih Ilmuwan. Nah ini satu bukti Bu ya. Jadi tidak meragukan keberadaan lembaga kita, khususnya yang madrasah Aliyah, alhamdulillah. Dan sekalipun kemarin itu melalui jalur istilahnya prestasi tidak bisa masuk ya, karena memang jumlahnya yang memang tidak banyak ya, artinya tidak rombel kelasnya untuk yang kelas 9 kelas 12 ya, atau kelas 3 di madrasah Aliyah itu, karena memang tidak secara kota ya. Itu kalau misalkan dia 60 atau 40 mungkin bisa melalui jalur prestasi itu diusulkan 3 atau 5. Tetapi secara persentase jumlah siswa yang bisa masuk hanya 2 orang. Nah, jadi itu yang bisa masuk melalui jalur prestasi. Nah, jadi kalau yang anak saya sih tempat masuk melalui SNBT namanya. Nah, jadi dia ikuti tes, tapi bukan jalur mandiri ya. Jalur tes melalui binaan Bank BRI kalau tidak salah, kemarin sempat ya sebelum saya berangkat ibadah ya, sempat itu yang dia coba ikuti di kampus. Alhamdulillah lulus insyaallah, ya mungkin dia akan mendapatkan beasiswa dari BRI. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu ya ini selaku bukti bahwa lembaga atau yayasan pondok pesantren betul-betul ya menempa peserta didiknya dengan sungguh-sungguh ya, khususnya pada masing-masing lembaga, entah di pondok ya, di Hidaayah, di Sanawiyah, di Aliyah ya. Jadi semua ya, pimpinan lembaga bersama para dewan guru tentunya dengan semangat yang luar biasa bersungguh-sungguh ya, untuk bisa membimbing mengarahkan anak-anak kita sehingga dia bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar ya. Ini selaku bukti Bapak Ibu insyaallah dan madrasah kita, pondok kita bisa bersaing dengan pondok-pondok di luar sana. Sekalipun mungkin secara fisik bangunan ya kita memang tidak mentereng dan belum ada ditemukan bangunan yang bertingkat sampai ya 3, 4, 5, nggak ada memang. Tapi salah dari sisi kualitas ya, kualitas SDM atau sumber daya manusia insyaallah tidak kalah. Bangunan boleh kalah, tapi SDM insyaallah tidak kalah. Nah ini ya yang barangkali membuat Bapak Ibu merasa yakin ya, masuk di Mawar insyaallah bisa bersaing ya dengan para santri maupun santri dari pondok di luar sana. Nah ini juga berkat dukungan Bapak Ibu semua selaku wali santri ya, kemudian seluruh jajaran ya, lembaga pengurus baik itu yayasan, pondok, madrasah dan seterusnya. Nah, jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan, masih suara yang masih tidak normal, ini masih patut bawaan ya, pada saat beribadah, terutama setelah di Makkah Al-Mukarramah panasnya minta ampun ya, sampai 48, 49 hampir 50 derajat. Jadi tidak bisa keluar dari hotel, kita lebih cenderung di dalam hotel karena kalau keluar langsung ya, kalau kena angin ya langsung kayak tersambar api ya. Nah, seperti itulah kondisi panas yang di Makkah Al-Mukarramah pada saat kita ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi kami mengucapkan kepada anak-anakku yang memilih ya, memilih pondok, memilih madrasah tempat kalian beribadah ilmu,
insyaallah. Ya, inilah satu bukti bahwa seperti apa yang sering mungkin kita baca setiap kita sholat, setiap baca surah Al-Fatihah, bahwa inilah ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita sudah ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus insyaallah. Dan Bapak Ibu memilih pondok atau madrasah ini buktinya. Mungkin ya bacaan ihdinas siratal mustaqim kita di dalam blog, kemudian anak-anak kita serahkan kepada insyaallah. Dan jadi harapan dan tumpuan kita sebagai orang tua, anak-anak kita serah ke pondok, serah ke madrasah, supaya nanti setelah kita tidak ada lagi di atas dunia ini, maka yang kita harapkan memberikan kita kiriman doa, kiriman bacaan-bacaan dan surah Yasin ataupun Al-Quran hanya mereka dan anak-anak kita, insyaallah. Dan kalau mereka mungkin tidak mampu ya yang lebih dari itu, tapi minimal dengan doa-doa yang sudah mereka pelajari dapatkan ya dari para hafiz, insyaallah itulah yang akan menjadi bekal kita orang tua ya pada saat kita berada di tempat yang sangat gelap gulita, tidak ada yang sanggup menemani kita, dan insyaallah disitulah peran anak-anak kita sudah belajar di pondok ya, yang sudah ditempa dengan ilmu Al-Qur'annya ataupun ilmu kitabnya yang tentunya semuanya itu insyaallah ya yang akan memberikan penerangan, memberikan keluasan di alam bawah. Nah demikian barangkali insyaallah nanti akan ditambahkan ke Pak Ustadz Herman yang untuk lebih detail. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya kami akhiri dengan ucapan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan oleh Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Lambaul Ulum. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan kedua sekaligus info kepondokan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pondok Pesantren Lambaul Ulum, Bapak Ustadz Hadi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Lambaul Ulum, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Lambaul Ulum, yang sama-sama kita hormati pula pengurus yayasan, jajaran pengurus pondok yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu wali santri dan santriwati yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari Pondok Pesantren mengucapkan selamat datang ke tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa betah mondok, belajar, ngaji dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa betah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, anak-anakku, santriwati baru yang hadir dan yang belum datang saat ini juga dalam perjalanan, baik yang dari Sumbawa, yang dari Pancor Daun,
ini juga masih dalam perjalanan. Yang mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya kayaknya tidak akan bisa ikut dalam kegiatan untuk dimaklumi para pengurus. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu panjang, ada beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan terkait dengan pondok, supaya Bapak Ibu wali memaklumi dan mengetahui. Jadi pada pagi hari ini dilaksanakan kegiatan serah terima, sekaligus mengantar anak-anak kita ke kamarnya yang dulunya kami memberikan waktu sehari pun. Jadi Bapak Ibu wali itu bisa memilih kapan-kapan mau datang. Nah, akan tetapi setelah melihat kondisi, situasi dan kondisi, sehingga kami mengambil inisiatif di hari H datangnya anak-anak kita sekaligus serah terima. Jadi kita tidak bekerja dua kali. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan waktu-waktu Bapak Ibu sibuk di rumah. Kami hanya minta hari ini saja, insya Allah sebelum zuhur kita sudah selesai. Nah setelah itu, nanti setelah acara ini selesai, kami akan umumkan kemana anak-anak kita dibawa, kamar mana, wali kamarnya siapa. Jadi Bapak Ibu nanti akan berhubungan dengan wali kamar. Ada wali kamarnya, nanti kami akan bacakan ke kamar mana tidak akan masuk. Nah kalau yang laki nanti di satu kamar kayaknya. Saya lihat daftarnya tadi itu satu kamar. Ya, wali kamarnya sudah siap menunggu di luar. Nanti anak-anak kita akan dibawa ke kamarnya. Dan Bapak Ibu hanya 2 orang yang diizinkan masuk ke dalam kamarnya. Jadi untuk tidak menghalangi wali yang lain juga masuk, begitu ya. Nah, jadi jangan terlalu padat nanti di dalam pondok. Yang lain bisa menunggu di luar, ya. Jadi wali diizinkan masuk hanya 2 orang. Nah, kalau datang ayah dan ibunya, silakan ayah ibu boleh masuk, gitu ya. Kalau tidak datang, ya cukup jatahnya hanya 2 orang yang bisa masuk ke dalam kamarnya, ke meriam ibadah setelah acara. Ya. Jadi setelah serah terima kepada pengasuh, baru nanti Bapak Ibu bawa barang-barang anak kita masuk ke dalam kamarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau tahun yang lalu begitu datang langsung bawa ke kamar masing-masing. Nah, ini cukup melelahkan, ya. Yang lelah kami di sini ya, yang dari pagi sampai sore menunggu Bapak Ibu. Nah, jadi kami ambil inisiatif. Nah, jadi satu kerja, kita satu waktu kita kerja. Jadi sebelum zuhur sudah selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu mau pulang nanti sore juga tidak masalah, ya, boleh. Mau pulang nanti maghrib juga boleh, tidak masalah ya. Nah, pokoknya ini hidup dengan ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya perlu juga kami informasikan ya, supaya tidak salah paham dan tidak bertanya-tanya nanti. Nah ini perlu kami informasikan, perlu kami sampaikan ya. Pertama terkait dengan biaya ya. Ini yang paling sering, ini yang paling rawan juga. Jadi yang pertama yang dibiayai ada per bulan, arak 9 bulan, arak sekali setahun. Nah ini ada pada paham ini. Arak 9 bulan, arak 9 bulan, arak sekali setahun. Nah, yang pertama, yang mulai dari yang sekali sebulan, yang dibiayai sekali sebulan, tentunya anak jari tes ini mau keanggiri. Nah, sini mau keanggiri, tes siapa yang buka bongka, tepok keangkan 3 kali makan. Itu per bulannya 350.000 kali sekali 350.000 per bulan. Nah ini sedikit bau gadeng-gadengan menuruskan pangan dan
dan sama berotang kemarin. Nah, jadi 350.000 lah baru yang 9 bulan. Nah, 9 bulan, lalu harus bau sebenarnya. Selanjutnya yang kedua SPP, sumbangan pembiayaan pendidikan SPP. SPP ini Bapak Ibu besarannya 30.000 per bulan. 30.000. Yang 30.000 itu kemana larinya? Pertama, lain kealihan SPP itu kado untuk beli obat. Harap untuk obat di sana. Memang kami tidak khususkan untuk obat, belum ke sana. Ya. Jadi obat kita siapkan, ya obat-obat ringan. Kalau yang berlebihan kita bawa ke puskesmas yang di luar kemampuan batas kemampuan kami. Kemudian terkadu nyari guru atau ustadz-ustadznya silengan luar. Alhamdulillah banyak dari luar ustadz-ustadznya yang datang, yang tidak tinggal di pondok. Itu yang kita berikan ganti aja minyak. Nah ini yang kebaikan Bapak Ibu deh. Nah jadi SPP yang 30.000. Kemudian yang ketiga ada namanya OP3M, organisasi pelajar pondok pesantren Mampu Ulum. Anak-anak kita berkegiatan di sana setiap setiap sore dan sekali seminggu. Apa kegiatannya anak kita dilatih? Pertama kalau yang laki dilatih jadi khotib, dilatih khotbah nikah, dilatih baca tahlil, dilatih pidato 3 bahasa. Ini kegiatannya itu 10.000 per bulan Bapak Ibu. Atau oleh kebaikan. Barang jadi hadiah anaknya gitu. Barang diminta evaluasi sekali sebulan. Di sana diberikan reward kepada anak kita. Dari sana kita ambilkan yang 10.000 khusus untuk kegiatan santri. Berikutnya itu yang sekali sebulan. Ada yang sekali setahun. Nah, sekali setahun BP3 untuk pembangunan, untuk pemeliharaan, biaya pembangunan dan pemeliharaan. Biaya pemeliharaan pembangunan pondok yang bernama BP3. Nah, di sana si paling kuat dan pemeliharaan paling kuat. Si paling sering bilang jeluh keran. Nah, ini keran ini. Ini bawa. Kali ada baru bareng sore pola. Tetap ada Nina mama, Nina mau pondok nikmat lawak balik. Pondok si lawak jadi itu baru beruna seminggu kue bolong-bolong. Sanggup beda ya kesang goreng kesang kali doang kata tolong silik tahu nih silik anak mama. Nah, kali jadi doang kata lah. Selanjutnya yang di perempuan Rubin ke pasangan lawang. Musikina para tercita barang masih membuat ya ada hampir. Lalu kita kerja doang, lalu jawab besi kami semua aja. Saya bawa terpong sih balik. Dari sini Rubin ke pasangan lawang jadi kita, alhamdulillah kan rapi. Dan mudah-mudahan tahan yang seminggu. Nah ini dia pemeliharaan dana terduga 150. Nah iya mendatangkan Rubin dari pendaftarannya ada yang selesai. Terkadang Indonesia Bapak Ibu, terkadang Indonesia lima lawang Rubin entong lah. Ini lawang kamarnya, padahal beton dari busana, lebih beton di sini. Masih saya mungkin juga tanah lagi si luwing ada. Nah itu yang sekali setahun Bapak Ibu. Namun wah si Rubin berbayar yang pendaftarannya, lalu balik tahun ini berbayar, yang 150. Selanjutnya listrik ini 2 kali sebulan di sini. 2 kali sebulan 100
Karena apa? Air kalau dalam jari ternyata tidak cukup dengan otak air. Jadi banget tapi si lebaran musola dia cukup, dia mampu sehingga bina antri sumur bor, sehingga khusus listrik mereka khusus untuk sumur bor. Nah, sehingga ini pun sekali setahun lalu terkorban dia 2 kali setahun bilang semester kebayang. Arah 13.000 sekali 6 bulan, lalu sekali setahun berarti 60. Nah ini untuk kebutuhan anak jari doang, kebutuhan anak jari doang. Nah itu terkait dengan pembiayaan dan tidak ada biaya yang lain. Nah kalaupun ada pembiayaan lain, pasti bapak ibu akan kami undang. Terejak sudah beramal jariah. Buat tergerisir pondok, tembangun, mobil, lalu lamun terbangun, ini jangan tamat 6 tahun ini kita bangun-bangun, dia tulang presiden. Lalu jawab kebetulan kedetuk jemaah, tergantung bangun, tejak sudah balik. Dia sudah kita biru, datang sendiri kalah datang. Wah itu bertejak presiden deh, rugi itu pasti. Nah selanjutnya yang kedua mengenai penjengukan Bapak Ibu, penjengukan ini sudah berlaku 4 tahun terakhir. Jadi anak jari tadi kanggo penjenguk bilang delo, burung isa pondok. Jadi kami atur sekali dalam 2 minggu. Nah, ini di Loha berarti 2 minggu yang akan datang aku udah aku ketik penjamu. 2 minggu yang akan datang. Jirohat kalian datang minggu sejemaah bonus minggu, berarti minggu yang berikutnya nanti kami akan buka. Nah, pada rumah deh, kalaupun ada perubahan, jemaah rumah sini elektro, deh rumah sini 2 hari sebelumnya kami akan umumkan. Dan kalaupun ada perubahan, karena santri lama sudah terhitung 1 minggu di sini santri lawan. Nah, kalau mengikut jadwal berarti minggu yang akan datang masuk jadwal penjerukan. Dan mungkin teknis barang dibahas. Selanjutnya izin buat. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Kadang anak jari dan terus boleh, terutama saya rapat-rapat. Si bapak boleh kan naik ini si timu kampir ini kabarnya arah si tene nah ini sering arah nasi jauh. Nah, sehingga lamun anak jari terule wajib diperiksa bawa surat atau tidak. Nah, ada surat yang harus dibawa pulang. Ini kalau pulang kalau dule periksa ada surat izin. Kalau tidak segera hubungi kami atau kembali apa masalahnya. Jangan tinggalkan masalah di rumah. Sida bingung mesa, ngomel-ngomel yang jelas, gurumun-gurumun yang jelas. Selaku salah ada. Karena jauh ketik ketuaan itu apa masalahnya? Enwah terpadat ke, enwah bersual apa masalahnya? Datang ke kami. Mungkin kami akan berikan solusi. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk wujud kerjasama kita antara guru yang di pondok maupun wali murid yang ada di rumah. Yang keempat, belanja. Nah, ini yang paling rawan kan? Belanja belanja kita. Kami mengambil inisiatif. Ini sudah berlaku 4 tahun terakhir ya. 4 tahun sudah berlaku. Jadi anak jarite di pondok penjatahan belanja 10.000 sejelur. Ada 10.000 jatahnya belanja sejelur. Dia kanggo nanti andirnya kepren. Jadi kanggo harus dititipan barang yang petugas Arab petugas nanti tabungan, buku tabungan kanggo. Jadi anak jarite barang bodoh ya tabungan. Ia tuh ada titipan ia belanjanya. Nah barang ia ngatur bilang delo. Sampai bilang lema ada jadwal baiknya kepren. Jatahnya 10.000 yang ditetapkan di pondok. Lamun bapak ibu wali
merasa tidak cukup, oh cukup Pak, aku belanja 10 kilo, ada yang 20, lapor ke petugasnya, ada yang tercatat 20.000 sekilo. Lamun sekiranya cukup menurut Bapak Ibu. Nah, kami hanya membuat standar di pondok itu, dan kami lebih dengan 10.000 jatahnya di pondok. Lalu lamun merasa Bapak Ibu kurang, silahkan lapor ke petugasnya. 15.000 saya belanja tergantung Bapak Ibu ya. Arah enak lebih silahkan sembawa jatahnya 5.000 saja. Kami kasih standar 10.000, tapi orang tuanya mencatatkan 5.000. Bangku terserah sih deh. Kepen yang nak cari itu, jadi nanti akhirnya dia. Kumbelan, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan. Kehilangan itu banyak sebabnya, Bapak Ibu. Ini tetap si bantornya barang dia lali. Kantor-kantor ada di BPK kepada tidak tahu tadi di nasihat lumayan saya kata 1.000 telah terpikirkan masih. Jadi alternatifnya titipkan kepada petugasnya, ya, tolong isian tabungan kandung baik bilang jelo dan bagian ruang dan si tidak barang petugasnya, si bawa petugasnya. Jadi ini kandung gantian diri kita belanja. Barang ini disadar sekat sejuluh isinya. Lamun karena kesadar. Nah, jadi di pondok atau belanja ada diri. Selanjutnya bila kesadar belanja lo lapor ke petugas. Terserah Bapak Ibu. Cuman kami dari pondok jatahnya 10.000 ya dari pondok. Kalau ada lebihnya laporkan sendiri ke petugas. Itu untuk tabungan. Nah, untuk dimaklumi juga karena petugas tidak sedikit lurus, Bapak Ibu, setiap devisi dia tabungannya, misal 100 atau 500, bisa ditahan jadi 500 isi tabungan juga. 100 atau 300 itu wajib akan dipotong oleh petugasnya 2.000. Setiap isi tabungannya, potongnya isi petugas 2.000. Ini ada di malam loh, Ibu kan? Mun demikian lebihan pada sido harus petugas. Cuman kami dari pondok menetapkan 2.000 setiap kali dan isi tabungan. Selanjutnya kegiatan, mengenai kegiatan Bapak Ibu, anak dari itu ada di dengar pendek. Jadi begitu sampai di pondok, tentu suasana akan beda. Di daripada kajian balik, kita beda dari pondok. Boleh balik tinduk pirang-pirang meter. Ini sini balik, dengar nih anak dari itu. Jadi pernah datang pondok, lek pondok lo tatur selakuna, dan wajib nak berjamaah dari pondok, wajib. Jadi menjadi pondok lama lek balik, mobil itu, dan nah ini cerah bila mau datang pondok harus ikuti aturan pondok, jangan bawa aturan rumah. Kemudian waktu lo belajar atur, waktu lo berjorak atur. Biar waktu lo berjorak diatur, biar waktu lo ngaji, biar waktu lo mandi, biar waktu lo makan, diatur semuanya. Itu konsentrasi masuk pondok harus siap diatur. Dengar ya? Halo, halo. Kalau lama suara wah takir pakai. Halo, menjawab kan? Mobil siap, siap. Mobil sini dah siap. Lepas sudah nggak boleh takir. Bahan pokok sekali. Nah kemudian ini kegiatan akan diabsensi semuanya. Ngaji dah absensi. Dan bila kali dia ngaji, jemaah ada terlambat rapornya, rapor pondoknya, Bapak Ibu ada tahu ya. Bila kali dia ngaji anak jari ini, tahu deh jemaah. Bila kali bila jalur sakit telik balik, sakit telik pondok, bila jalur. Bila kali dia berjamaah, tercatat selalu di Bapak Ibu. Oke, nah, jadi supaya jangan ada
didik anak-anak kita di tengah jalan doang. Kita didik di tempat didik. Nah, selanjutnya daftar pelanggaran. Kami juga akan lampirkan di sana pelanggaran apa yang dilanggar sama anak kita. Itu akan dilampirkan di rapor pondoknya nanti. Sudah kita siapkan, belangkonya sudah kita siapkan, karena kita di pondok juga semester ada kegiatan ujian semesternya. Nah, jadi begitu sebab bagi pondok, bagi rapor, pondok juga akan bagi rapor. Bapak Ibu bisa mengecek nanti apa saja yang dilakukan oleh anak kita. Nah itu ngaji, maghrib ngaji, pada isya ngaji, subuh ngaji, bareng asar ngaji. Karena kalau pagi dari jam 7 sampai jam 1 itu kegiatan sekolah. Mulai sekolah, makan, istirahat dari jam 1 sampai jam 3 istirahatnya. Ya, dia tetap istirahat lagi. Bareng asar ngaji malam. Nah itu informasi yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Tebar-tebar pada Pak Amin. Lagi sekali mengenai pembiayaan yang belum selesai silakan tuntaskan nanti di petugasnya, dan khusus beberapa orang mungkin yang terkait dengan yatim piatu dan seterusnya itu ada regulasi yang kami tetapkan juga di pondok seperti itu. Demikian mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wa ridha wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pondok. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tausiah tentang fenomena pesantren masa kini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pembina Pondok Pesantren Mambaul Ulum Durib, yaitu Bapak Ustaz Hairman SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Durib, yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Mambaul Ulum Durib, seluruh jajaran pengurus, para asatidz yang kami hormati, Bapak Ibu wali santri dan santriwati yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, khususnya santri dan santriwati yang baru yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, karunia, ridho serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir, dapat bersilaturahmi di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan perkumpulan atau pertemuan kita ini, silaturahmi kita ini tercatat sebagai amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkirim dan tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, mendidik dan menuntun kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari masa jahiliyah, masa kebodohan, menuju kepada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa tugas yang diberikan saya hari ini adalah tausiah katanya. Mendengar kata-kata tausiah itu saya cukup kaget, terkejut, umbena buat terkejut. Jadi si pantas yang cocok memberikan kata-kata tausiah itu adalah seorang ustadz dan seorang tuan guru. Maka saya ini bukan seorang ustadz dan bukan seorang guru, ya, bukan seorang tuan guru. Nah, tetapi kalaupun demikian, mudah-mudahan ya, apa yang keluar dari mulut tiang pribadi ya, senantiasa sebagai bahan ingatan, mudah-mudahan menjadi ingatan yang kuat, ingatan yang teguh, ingatan yang utuh, bahwa yang keluar dari mulut saya ini bukan semata-mata ungkapan saya pribadi, ini semata-mata dengan yang maksudkan dari dia. Itu semua adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tataharrak dzarratan illa biiznillah. Dengan bau bergerak apapun juga tidak masuk terjadinya. Termasuk kita semua hari ini tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala kita mau melangkahkan kaki untuk hadir di tempat ini. Ngombe-ngombe tante mele, ngombe tante melek, lamun dena izinan sida Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa hadir. Nah, sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya sering mengungkapkan pertanyaan kepada anak-anak di sekolah. Kira-kira kadang-kadang ini dia pengetahuan di sekolah ya. Kamu memilih sekolah, memilih mondok, memilih lanjutan pendidikan, harus dimulai.
SMP arah singena, madrasah arah singena, pondoknya perlu. Itu semua rencana. Jadi rencana yang diadakan oleh kita manusia, rencana yang diprogramkan oleh kita manusia belum tentu sama, belum tentu pas dengan program yang sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nama Sultan Jari Tiang bijajari pelunggung tiang ini si hadir pada saat ini, ya, yang hadir pada saat ini, yang hadir pada pagi hari ini, inilah rencana yang pas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zaman azali. Lai warna tuang sudah Allah. Oh, lo Malik laut tahun 2025 no nadama dan pondok pesantren Makhluk Ulum namondong tanah di Mantedet Dobalena di Bangkat Atas non tanah itu sudah ditentukan harus betul. Nah, perlu diingat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bijajari pelunggung tiang ini adalah satu amanah. Amanah yang diberikan, yang diembankan kepada orang tuanya. Ya. Yang bernama kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Makin nama Sultan Jari Tiang, mampu kita demi anak jari kita suci. Suci kan baca bersih, beda. Beda jauh perbedaannya nama Sultan Jari Tiang. Contoh, pakaian pelunggung tiang ini kena si air ramu si wadah negara dibangkat di sana, lalu lowong si Dina di sana. Termasuk najis atau kotor ini? Najis atau kotor? Kotor ini nama Sultan Jari Tiang. Lalu lamun najis nembe ya. Lamun si najis mungkin bau tegadu sembahyang. Lamun kotor itu sekedar untuk besok bau tegadu. Hadirin rahimakumullah, makin perlu dikaji nama Sultan Jari Tiang. Ada tentu bagaimana membentuk anak bijajari pelunggung tiang ini menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang beriman. Tentunya kita harus membuat anak-anak kita menjadi manusia yang yang disebut dengan suci dalam dirinya. Ada sesuai pun si perlu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Nah, pirang mulai kotor dia jari itu nama Sultan Jari Tiang. Tentunya setelah naleka, setelah nalampani hidup ini penuh liku-liku, wah najok ke atas, wah najok bawah, wah susah, wah senang, itu hukum hidup di nama Sultan Jari Tiang. Sudah kodrat hidup kita itu. Nah, oleh karena itu perlu kita menyadari nama Sultan Jari Tiang, ya. Marabasa yang sibuk anak itu adalah amanah. Ngombe tanda jam amanah yang benar. Sesuai dengan sifat Rasulullah SAW, siddiq, amanah, tabligh dan fatah. Lamun tentu jauh amanah, insya Allah aman hidup kita. Selama kita selaku manusia. Lamun dia mau sih nanti amanah. Aduh tanya jari itu lalu ngabar sama lain sekolah ngaji sehingga dia ngomong semau gue marah bahasa dengan si bahasa keren semau gue tanpa pikir apapun
berarti kita tidak memegang amanah dengan benar. Nah, pirana mulai kotor. Wa abawahu yuhawwiluhu wa yunassiruhu. Dan yang akan membuat dia menjadi beragama Majusi maupun agama Yahudi itu adalah orang tuanya sendiri. Mungkin nama Sultan Jarintian sebagai moderatornya. Kita jadi supir mungkin. Mereka kita anak selamat atau deh? Kan? Oleh karena itu kita mempunyai, pertama harus kita memiliki pandangan hidup. Ada kedua pandangan hidup nama Sultan Jarintian. Apa dari pandangan hidup tadi? Kemudian yang kedua, kita harus memiliki pegangan hidup. Arah Al-Quran, arah Al-Hadis. Itu menjadi pegangan hidup kita yang masuk terjadi. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir, yang paling penting, tujuan hidup. Apa tujuan hidup dari nama? Apa tujuan hidup tadi? Kalian lalu ke berdoa, milih sih tambah neraka ke? Lamun tambah surga no? Milih? Udah terjebak nih. Tambah surga ini selaluan, lalu sekar, mudah tersebut untuk melaksanakan sulit nama Sultan Jarintian. Oleh karena itu kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita nama Sultan Jarintian denara dan dibeli selamat. Kan? Ketua terdek lamun ada kerja, wah aku diulang suara ini. Wah aku diulang suara ini. Nah jadi tujuan hidup nama Sultan Jarintian selamat. Mundoa selamat dapat dulu kubur selamat karena ibarat telowo kan ya. Lamun telowo pasti dono arah rebu dono. Sisuk dono macam-macam waktu kan. Lakukannya lalu rebutan talent ini ketio pade. Dan ini kan. Dan ini. Nah itulah ibarat yang nama Sultan Jarintian. Jadi hidup ini adalah penuh ibarat. Ibarat apa? Ibarat kehidupan kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi di dunia sini itu tentang peta-peta pirang kepanen jemaah wahan kesibilin dunia ini. Nah, lalu dementasi perlu dikaji nama Sultan Jarintian. Perlu kita kaji lebih mendalam apa tujuan hidup kita dalam apa selama kita hidup di dunia ini. Ini nama Sultan Jarintian, para wali santri yang berbahagia. Jadi marabasa yang siguru putra putri kita ini adalah sebagai amanah. Bagaimana kita mengemban amanat ini dengan baik? Mereka kita bidajari karena selamat, karena si aparana saleh dan salehah. Ya tentunya kita memasukkan putra putri kita dalam dunia pendidikan yang bernuansa agama. Nama Sultan Jarintian rahimahumullah jadi belu sekian aparana nyampean sekali ini lalu denemu bela demi keselamatan kita. Sekali lagi tujuan hidup kita yang nama Sultan Jarintian adalah untuk mencapai keselamatan. Ube taka adika jari manusia si selamat, ndak jari manusia si sengsara. Ada tentu dalam surga barang keselamatan, lagu tak dalam surga lagu sengsara.
Mbak kenana kami surga kami sengsara. Contoh, nih ibu-ibu, kane suku hangga panggangan manuk le bapak-bapak, le bapak-bapaknya. Demena suku hangga panggangan manuk sampai ada baju ngombe neraka ke surga. Bapak-bapak senang dari makan deh. Nanti senang dari maya. Nah, si alat surga itu nama Sultan Jalil nenek nasa panggangan manuk sampel totok sampel colek di suku hang deh. Apalagi le bapaknya pada senang senyum. Bila perlu deto yang masya Allah ngombe sebenarnya dengan mama itulah surga nama Sultan Jalil. Ngomong si perut surga atau neraka. Nah itulah nama Sultan Jalil. Kesan ini lebih lalu kita dulu. Jadi selama di nama Sultan Jalil ya yang sudah memasukkan putra putri kita di pondok pesantren Mambaul Ulum, ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada gurunya, berbakti kepada nusa dan bangsa, terlebih yang paling penting adalah dia berbakti kepada dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah oleh Bapak Pembina Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya serah terima santri baru secara simbolis oleh perwakilan wali santri. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh wali dari Muhammad Al-Faridi. Dan kepada pembina Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid, yakni Bapak Ustadz Hairuman SPDI, kepada beliau kami persilakan. Silakan kita ambil posisi di tengah. Ini serah terima santri yang diwakilkan ya secara simbolis oleh salah satu wali santri yang hadir di tengah-tengah kita. Ya, wali santri nanti menyerahkan kepada Bapak Pembina bahwa siap dididik dan seterusnya di pondok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid, Bapak Ketua Pembina yang kami hormati Bapak Ketua Pondok, baik Ustaz maupun Ustazah, yakni Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jurid ini. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santriwan ataupun santriwati yang hadir pada pagi hari ini. Anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, yakni santriwan maupun santriwati yang alhamdulillah begitu cerah, begitu ceria pada pagi hari ini. Baik, kami mewakili
santriwan dan santriwati pada saat ini Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al-Fauzi Jurid menyerahkan dengan tulus ikhlas anak-anak kami untuk dididik di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al-Fauzi Jurid selama masa yang telah ditetapkan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pagi hari ini kami selaku pimpinan dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al-Fauzi Jurid menerima dengan tulus ikhlas serta sanggup mendidik putra putri bapak dan ibu yang tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi putra putri bapak ibu putra putri kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi serah terima santri baru secara simbolis oleh perwakilan wali santri dan Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Jurid. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Acara terakhir doa sekaligus penutup oleh Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Jurid. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu santri dan para santri yang dirahmati Allah SWT, mohon kepada Allah SWT semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini sebagai amal ibadah di sisi yang maha kuasa, insyaallah akan diberikan dan pahala yang bisa diwaspadai. Mari kita sama-sama belajar ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salih la mulfatan. Kedua kalinya seperti ini minta keikhlasan kita semua yang hadir untuk memberikan bacaan Fatihah kepada seluruh jajaran di pengurus Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang khususnya yang sudah meninggal dunia. Semoga segala hilaf dosanya diampuni oleh Allah SWT, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di sisi tempat yang mulia, didapatkan keduanya, didapatkan dari sisi Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Allahumma
صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا ومصطفى محمد حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا راضيا حمدا مستكبرا حمدا يؤتي من هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم السلطان اللهم آمنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا والصغار ولجداتنا والاستاذ وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حقا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا بإذنك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk Ibu Rakyat di dan sebelum Bapak Ibu beranjak dari tempat ini, kami umumkan dulu khusus untuk santriwan atau yang putra itu berada di satu kamar. Wali kamarnya Ustaz Azmi Aziz. Kepada wali kamar silakan menghadap ke sumber suara untuk membawa anak binaannya ke dalam kamar masing-masing. Selanjutnya yang putri Adelia Septiana itu masuk kamar tahfiz. Wali kamarnya Ustazah Emiliana SPD. Kemudian Dede Gulvina kamar 3. Wali kamar Ustazah Arnita. Pina Maulidia kamar 3 Ustazah Arnita. Lida Riana kamar 2. Wali kamar Ustazah Niatun. Mirnawati kamar tahfiz. Wali kamar Ustazah Emiliana. Nabila Muharram Amani kamar tahfiz. Wali kamar Ustazah Emiliana. Nazila Rahil Ahda kamar tahfiz Ustazah Emiliana. Nur Hasanah kamar 3 Ustazah Arnita. Syarifah Soida Niatur Rizkia kamar tahfiz Ustazah Emiliana. Faida Aluna Septa kamar tahfiz Ustazah Emiliana. Fiana kamar 2 Ustazah Niatun. Kemudian Liana Apriliana kamar 2 Ustazah Niatun. Silakan kepada Bapak Ibu wali santri untuk mengantar anak kita ke kamar masing-masing. Kepada wali kamar juga silakan membawa anak didiknya atau binaannya ke kamarnya. Demikian, terima kasih. Wallahu wali taufiq wal hidayah wa